Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudaraku lewat ibadah ini. Saya percaya kita terus akan diberkati di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama lewat ibadah ini LOM Ministry, kita akan menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian ini saat masuk ke hadirat. Kebaikan Tuhan yang senantiasa kami boleh alami dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Engkau terus akan berkarya dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kebaikan demi kebaikan kami terus boleh melihat setiap saat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Dari semula Kau tetapkan rencana indah
Shalom, hari ini kita berjumpa lagi dalam pelayanan LOB dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita memohon hikmat Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Allah sumber kekuatan dan hikmat, padamu di saat ini kami hendak merenungkan bagian firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus menolong kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu dan hikmat Tuhan boleh menyingkapkan kebenaran firman-Mu bagi kami, sehingga firman-Mu boleh meneguhkan iman percaya kami, menguatkan kami yang lemah dan tak berdaya dalam segala situasi, dan firman-Mu menghibur, menuntun, dan menolong kami untuk hidup benar menurut kehendak-Mu. Dan biarlah kami semua beroleh hikmat, pengertian yang benar, dan kemampuan untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam seluruh keberadaan hidup kami. Berfirmanlah bagi kami sekalian dan pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dalam kitab Yohanes pasal 15, ayat 9 sampai ayat 17. Kitab Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Bunyi firman Tuhan sebagai berikut. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya ini Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia mereka yang mendengar dan merenungkan serta melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema dari perikop ini saya mengambil judul Kamu Adalah Sahabatku. Dalam interaksi kita di dalam sebuah komunitas, tentunya kita memiliki teman atau kawan. Ya, kita memiliki banyak teman, kawan di tempat kita bekerja, kita punya teman atau kawan di gereja, kita punya teman atau kawan di lingkungan rumah kita punya teman sepermainan, teman yang satu hobi, dan seterusnya. Tapi di antara begitu banyak teman atau kawan yang kita miliki, pastilah di antara beberapa banyak teman itu ada satu orang yang mungkin hanya ada satu, dua, dan tidak banyak yang bisa kita sebut sebagai sahabat. Kenapa? Karena sahabat itu adalah seorang yang kita percayai, yang dengannya kita bisa berbagi hal-hal yang tidak dapat kita bagi mungkin dengan semua orang. Jadi tidak semua orang itu kita bisa anggap sebagai sahabat, karena kita merasa bahwa kita hanya akan nyaman dalam interaksi kita dengan orang yang kita benar-benar dekat dan kita anggap sahabat karena kita bisa mencurahkan isi hati kita dengan seluasnya kepada sahabat kita. Beda kalau teman, ya kadang kita hanya mengenal di permukaan saja tetapi tidak punya relasi yang sangat dalam atau kedekatan emosional yang kuat. Nah, memang kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia untuk menggambarkan seberapa dekat
pertemanan kita, maka ada beberapa kata yang digunakan. Misalnya teman, kawan, dan sahabat. Jadi teman, kawan itu biasanya tingkatannya adalah pada level kita cukup mengenal sebagai teman, tetapi tidak punya hubungan yang dalam, intens, bahkan emosional yang cukup kuat. Tapi kawan, sahabat itu tentu punya hubungan hubungan yang sangat dekat secara emosional dengan kita. Nah, kalau dalam bahasa Inggris biasanya hanya disebut friend, satu saja. Atau kalau mau dibilang sahabat itu paling disebut best friend. Nah, saudara-saudara, tidak semua teman pergaulan kita itu kita anggap sahabat, bukan? Karena itu tadi, keakraban dan rasa percaya itu sangat melekat pada orang yang bisa dengannya kita berbagi segala hal. Karena itu sahabat adalah pasti orang yang dapat kita percayai. Rahasia apapun bisa rela kita bagikan atau kita ceritakan. Karena kita tahu bahwa dia seorang yang akan memahami perasaan kita. Dia seorang yang akan mengerti keadaan kita. Walaupun mungkin belum tentu juga dia menyetujui pilihan-pilihan kita. Pendekatan kita terhadap seorang bisa yang kita kategorikan sebagai sahabat, itu kita berani menjadi diri kita sendiri tanpa pencitraan. Jadi kita berteman tanpa polesan atau menutupi kekurangan kita. Justru karena dia sahabat maka kita cukup nyaman bahkan untuk menyampaikan atau memperlihatkan segi-segi kekurangan kita, kelemahan kita dan sebagainya. Kalau kita baca di Amsal pasal 17 ayat 17, di situ mengatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Jadi sahabat itu adalah seorang yang punya ikatan yang kuat, yang mengasihi kita. Mengasihi kita bukan hanya ketika kita sukses, bukan hanya ketika kita menjadi orang yang berhasil, bukan hanya ketika kita menjadi orang yang benar, bahkan dalam kegagalan kita, dalam kejatuhan kita, dalam kemalangan kita sekalipun, dia ada bersama dengan kita. Seorang sahabat menerima kita apa adanya. Dia mendukung kita tanpa pamrih. Ya, dia bahkan bersedia berkorban bagi kita. Ketika orang lain mungkin meninggalkan kita karena kesalahan yang kita buat, orang lain mungkin akan menghujat kita. Seorang sahabat, dia akan tetap berada di sisi kita. Sahabat menjadi sesuatu yang sangat penting dalam hidup manusia. Karena manusia butuh ya orang untuk berbagi, butuh teman untuk berbagi. Dan sahabat sejati adalah anugerah, pemberian dari Tuhan. Seorang sahabat adalah orang yang dengan sukacita, ya dia mau mendengarkan cerita keberhasilan kita tanpa sedikit pun merasa iri. Seorang sahabat sejati dia akan menangis dengan kita walaupun kita gagal. Dia akan menegur kita dengan jujur ketika kita salah. Dia tidak menghujat ya. Dia tidak menertawakan kita ketika kita jatuh, ketika kita gagal, ketika kita berada dalam keadaan yang paling malang sekalipun. Seorang sahabat sejati dia menjadi pendukung bagi kita. Ketika kita tidak punya harapan, dia memberi harapan. Bahkan dia akan selalu berkata, jangan putus asa. Masih ada jalan keluar di tengah persoalan-persoalan yang engkau hadapi. Seorang sahabat akan berkata, matahari masih akan terbit di balik gelapnya awan mendung yang engkau hadapi saat ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita dengar atau kita baca dalam perikop tadi di Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Di sana kita melihat judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah perintah supaya saling mengasihi. Ada perintah supaya saling mengasihi. Perintah ini diberikan oleh Tuhan sendiri kepada manusia, kepada kita untuk dilakukan. Jadi bukan seperti himbauan. Jadi Tuhan tidak menghimbau atau sekedar mengajak untuk melakukannya, tetapi ini adalah sebuah keharusan yang harus dilakukan. Bukan mau atau tidak mau, suka atau tidak suka. Tetapi suka atau tidak suka harus dikerjakan dan dilakukan sekalipun sulit. Karena
Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita punya teman mungkin banyak, tapi menjadi sahabat atau mempunyai sahabat itu sesuatu yang bukan hal yang mudah. Dan juga tidak semua orang dapat menjadi sahabat bagi orang lain. Atau kita sendiri pun kadang-kadang tidak bisa menjadi sahabat bagi banyak orang. Karena untuk menjadi sahabat, perlu ada kesediaan untuk saling mengenal, untuk saling terbuka, untuk saling membangun rasa percaya, untuk saling mendukung dan menguatkan, untuk saling menerima dan mengampuni. Pertanyaannya adalah, bisakah kita menjadi sahabat bagi orang-orang di sekeliling kita atau bagi orang lain? Bisakah kita menjadi sahabat ya bukan hanya kepada teman-teman yang kita anggap dekat, tetapi bahkan bisakah kita menjadi sahabat bagi orang yang berbuat jahat kepada kita? Bisakah kita menjadi sahabat bagi orang yang merancangkan hal-hal yang tidak tulus kepada kita? Dapatkah kita menjadi sahabat bagi orang-orang yang menyakiti dan melukai hati dan perasaan kita? Bisakah kita menjadi sahabat bagi orang yang selalu menghina, bahkan merendahkan kita? Ataupun orang-orang yang melecehkan iman kita? Bisakah kita menjadi sahabat sebagai orang-orang tanpa sekat-sekat pemisah? Nah, saudara-saudara, perikop yang kita baca hari ini adalah sebuah perikop yang perintah Yesus kepada manusia untuk dilakukan, yang kalau kita baca, pendengar itu akan senang, ya. Kenapa? Wah, sangat indah, sangat baik. Tetapi begitu hal ini harus dilakukan, ya, ketika dikatakan kita harus menjadi sahabat orang lain, ketika kita harus mengasihi orang lain yang mengasihi kita, mungkin kita tidak punya persoalan, ya. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang sudah melukai hati kita, perasaan kita, yang menghina kita, yang olehnya kita tersakiti dan sebagainya. Nah, mari kita lihat bagaimana Yesus mengajarkan hal ini kepada kita. Secara manusiawi tentu sangat sulit dan tidak mungkin. Tetapi di dalam Tuhan kita akan mampu melakukannya. Nah, kita membaca di ayat 12. Dalam bagian ini dikatakan, inilah perintahku kepadamu agar kamu saling mengasihi. Jadi perikop saling mengasihi ini dikatakan tadi sebagai sebuah perintah. Dan kalau kita melihat di ayat 9 sampai ayat 17, maka kita untuk memahami perintah Tuhan Yesus untuk saling mengasihi, maka kita harus melihat sebelumnya. Pasal perikop sebelumnya di ayat 1 sampai 8, pasal 15. Di situ perintah yang dikatakan oleh disampaikan oleh Yesus adalah bagaimana supaya seseorang itu melekat, ya, dia berbicara tentang tinggal di dalam aku. Diilustrasikan seperti pokok anggur yang benar. Jadi pokok anggur yang benar ada yang menghasilkan buah adalah ketika pokok anggur itu melekat dengan benar, dengan baik pada pokok anggurnya, pada batang pokoknya. Sehingga dia dapat mempunyai ranting yang lebih banyak lalu kemudian berbuah dengan lebat. Jadi melekat itu berarti bahwa orang yang mau hidupnya berbuah di dalam Tuhan, maka dia harus menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Seorang yang punya hubungan relasi yang benar dengan Tuhan. Seorang yang punya iman yang mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Sehingga orang yang melekat dengan benar di dalam Tuhan, ya, orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak hanya punya pengetahuan tentang Tuhan, dia tidak hanya sekedar percaya karena secara nalar, tetapi bahwa kepercayaannya di dalam Tuhan itu dalam kemelekatannya, dalam pengetahuannya yang benar tentang Tuhan. Sehingga ketika di ayat perikop selanjutnya, kalau kita sudah punya pengenalan yang benar dengan Tuhan, maka perintah untuk saling mengasihi itu menjadi sesuatu yang mendorong kita mampu melakukannya. Itu sebabnya di ayat 9 sampai 17 di situ berbicara tentang tinggal di dalam kasih Tuhan, tinggal di dalam kasihku. Nah, mari kita lihat beberapa poin yang penting untuk kita bisa memahami bagaimana kita dapat menjadi sahabat dan bagaimana kita dapat hidup mengasihi orang lain dan menjadi sahabat bagi orang lain. Yang pertama, Kristus di dalam Tuhan Yesus mencintai semua umat manusia
termasuk saya dan saudara. Dia bahkan berkenan dikatakan menjadi sahabat kita. Di dalam Kristus, Allah yang maha kasih, Allah pencipta alam semesta, Allah yang maha mulia, Allah yang maha dahsyat itu berkenan turun menjadi sahabat bagi manusia. Dia menyapa kita. Perhatikan bahwa Yesus memperlihatkan dalam perikop ini bagaimana inisiatif dimulai dari pihak Allah. Allah yang datang menjumpai manusia, Allah yang datang menyatakan kasih-Nya kepada manusia, Allah yang kemudian menyapa kita dengan sebutan kamu adalah sahabatku. Dan dilanjutkan dengan kata, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Mengapa kita disebut sebagai sahabat dari Yesus? Dikatakan karena segala sesuatu sudah disampaikan kepada kita. Di dalam Injil kebenaran firman Tuhan, Allah menyatakan seluruh kunci rahasia keselamatan hanya ada di dalam Tuhan. Segala hal yang menyangkut keselamatan di dunia ini dan juga pada akhir zaman disingkapkan oleh Yesus. Bahwa barang siapa yang datang percaya kepada Yesus Kristus, dia menjadi sahabatnya. Dan di dalamnya dia menyingkapkan hal-hal kebenaran dan keselamatan bagi orang-orang yang percaya. Yesus menunjukkan kepada semua muridnya, dia memperlihatkan bahkan kepada murid-muridnya hal-hal yang penting, hal-hal yang perlu kepada sahabat-sahabatnya. Itu semua dilakukan dalam inisiatif Yesus. Dia datang dalam inisiatifnya membagikan sesuatu kepada umat. Apa itu? Kabar baik, keselamatan. Dan memperlakukan umatnya, manusia kita sebagai sahabatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang menarik juga dalam perikop ini ketika kita membacanya adalah bagaimana Allah sendiri datang menyapa kita, memanggil kita, dan menyebut kita sebagai sahabat. Bukan kita loh ya, yang meminta kepada Tuhan supaya kita dijadikan sahabat. Bukan kita yang melamar untuk menjadi umat Tuhan. Tetapi bahwa Dia memilih kita sendiri menjadi sahabat-sahabatnya. Dia memilih kita untuk menceritakan kabar bahkan rahasia-rahasia yang besar dari Tuhan, dari Allah. Dia memilih kita untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik yang telah Dia sediakan bagi kita di tengah-tengah dunia ini. Dan lebih daripada itu saudara-saudara, Dia sendiri telah memberikan nyawanya untuk kita, sahabat-sahabatnya. Pertanyaannya bagi kita untuk kita renungkan bersama pada saat ini adalah, maukah kita memberitahukan kepadanya pergumulan-pergumulan kita? Maukah kita datang kepada Dia dan menjadikan di hidup kita sebagai sahabat Yesus? Karena lihat, inisiatifnya dimulai dari Allah. Dia yang datang menjumpai kita menjadi sahabatnya. Karena itu respon kita ketika seorang mau menganggap kita sahabat, maka tentu hati kita mau menjadi sahabat baginya juga. Kita mau berespon dengan benar, maka ketika kita disapa sebagai sahabatnya, itu berarti dia juga mau kita menjadi sahabat Allah sendiri. Sahabat yang mau dekat dengan Dia. Orang yang mau datang kepadanya dalam keadaan apapun. Dalam keadaan sulit, keadaan senang, keadaan terpuruk, keadaan sukacita. Dia mau datang kepada Yesus dan menyapanya sebagai sahabat. Ada relasi yang intim dekat yang dibangun sehingga ada kepercayaan yang timbul. Yang membuat kita menjadi begitu dekat dengannya. Dan merasa aman, tentram dan nyaman di dalam Yesus. Bahkan kita yang dianggapnya sahabat itu telah ditebus dari dosa-dosa kita. Kita tidak lagi diperhamba oleh dosa kita. Tapi sebaliknya kita dibebaskan dari dosa dan kita menjadi umat kesayangannya. Bahkan dikatakan kita adalah sahabat-sahabatnya. Saudara-saudara, kadang-kadang sifat kita dalam merespon panggilan Tuhan untuk menjadi sahabatnya, ya kita seakan-akan menjadi umat Tuhan. Ya, kita percaya, kita mengaku percaya, tapi perbuatan kita, tindakan kita tidak sama dengan apa yang kita akui sebagai umat
Tuhan ya. Kita mengaku percaya, berdoa, tapi dalam doa kita seringkali ya kalau kita lihat di zaman milenial ini, orang pasang status di media sosial, kelihatannya sangat alim karena berdoa, tetapi dalam doanya justru yang terjadi adalah sindiran-sindiran. Dia berdoa, tetapi kita mungkin berkata, dia sindir siapa ya dalam doanya? Dia berdoa, tetapi dia sedang memperlihatkan kesombongan rohani, kesombongan hidupnya. Nah, saudara-saudara, bagaimana mungkin kita menjadi sahabat ketika kita tidak merendahkan hati kita? Ya, menjadi sahabat itu terbuka. Menjadi sahabat itu menunjukkan diri kita, bahkan mau melakukan yang terbaik bagi orang yang mengasihi kita. Nah, pertanyaannya bagi kita sampai saat ini adalah, ketika Yesus memanggil kita menjadi sahabatnya, maka dia juga mau supaya kita keluar, pergi untuk menjadi sahabat bagi orang-orang di sekeliling kita. Secara manusiawi hal yang sulit ya, seperti yang saya katakan tadi. Mampukah kita menjadi sahabat bagi orang yang menyakiti kita, orang yang menghina kita, orang yang dengannya kita terlukai dan sebagainya. Secara daging manusiawi kita itu sulit. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh menjadi orang yang melekat dengan Tuhan, mengenali kebenaran di dalam Tuhan, maka dalam tuntunan Tuhan kita akan menerima bahwa Dia yang agung mulia itu mau turun ke dunia ini menyapa kita yang berdosa, bahkan mengosongkan dirinya menjadi hamba. Dia yang tidak berdosa dibuat berdosa oleh karena kita. Dia mengakui kita sebagai sahabatnya. Maka kita yang berdosa ini pun punya hutang untuk juga dapat menjadi sahabat bagi orang-orang yang dengannya kita terlukai. Bukan kekuatan kita yang memampukan kita untuk mengampuni orang lain, saudara, atau menjadikan diri kita sahabat bagi orang lain. Tetapi ketika kita dekat dengan Tuhan, melekat erat padanya, maka Tuhan akan memberi hikmat, membuka hati kita dalam pekerjaan Roh Kudus, menggerakkan kita untuk mengasihi siapa saja, bahkan orang-orang yang membenci kita. Nah, saudara, itulah panggilan hidup orang percaya. Kita yang mengaku sebagai umat Tuhan, kita yang disapa sebagai sahabat Tuhan. Kita berangkat dari spiritualitas yang berpusat kepada Kristus, yang di dalamnya kita mampu untuk saling mencintai satu sama lain setulus-tulusnya, semurni-murninya. Dengan begitu saudara-saudara, kita akan mengalami kedamaian, dan rahmat Tuhan itu akan menjaga hati kita supaya tetap memiliki hati yang dekat dengan Tuhan, menggenggam hidup kita dengan kebaikan, serta menumbuhkan segala macam buah-buah kebaikan dalam perjumpaan rahmat dan iman, yaitu rahmat Allah bagi kita dan iman kita kepada Allah. Nah, hal yang kedua, saudara-saudara, saat ini kita diundang oleh Tuhan untuk tinggal dalam kasih Allah. Dikatakan, tinggallah dalam kasihku. Kasihlah yang memungkinkan Allah menjadi sahabat bagi manusia. Dia katakan, aku tidak lagi menyebut kamu hamba, aku menyebut kamu sahabat. Dan perhatikan, kata kasih yang digunakan di sini adalah kasih agape. Di dalam kasih Yesus, Allah bersedia menjadi sahabat bagi manusia dan mengundang kita, manusia, untuk tinggal di dalam kasih-Nya itu. Agape adalah kasih sayang yang dinyatakan dalam tindakan tanpa maksud untuk memperoleh balasan. Kasih agape adalah kasih yang sangat tulus, kasih yang memberi, bukan untuk mendapatkan. Karena itu ketika saudara-saudara memberi sesuatu, bukan berarti saudara mengharapkan bahwa orang tersebut akan membalas kebaikan atau hadiah yang telah saudara beri. Dalam Kristus kita berjumpa dengan kasih agape. Kasih yang rela untuk berkorban bagi keselamatan umat manusia. Dalam Kristus putranya, Allah mengosongkan dirinya mengambil rupa seorang hamba untuk keselamatan umat manusia. Nah, karena itu saudara-saudara, Allah sendiri yang membuka lengannya lebar-lebar untuk menyatukan kembali manusia yang berdosa sehingga kita memperoleh pengampunan dan berdamai dengan Allah.
Kalau kita dapat hidup berdamai dengan Allah, maka Dia juga akan memampukan kita hidup berdamai dengan orang-orang di sekeliling kita. Karena itu mari kita tinggal di dalam kasih agape Allah. Mari kita menjadikan kasih agape itu sebagai spirit utama dalam hidup kita. Supaya kita menikmati kasih Allah di dalam hidup kita yang membebaskan kita dari kedagingan kita yang menguasai kita, kedengkian, iri, amarah, cemburu dan sebagainya. Tetapi dalam kasih agape, dalam spiritualitas kasih Tuhan itu, kita menikmati kasih Allah bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga terpanggil untuk membagikan kasih Allah agar orang lain pun mengalami kasih Allah. Disinilah kita dapat berbagi kasih Allah dengan sesama. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks hidup berbangsa sebagai umat Kristiani di Indonesia, kita pun diutus untuk membagikan kasih agape dengan semua anak bangsa, dengan semua orang. Mari kita bangun hidup beriman, membangun kasih yang tulus, kasih agape. Mari kita rawat perbedaan-perbedaan yang ada. Ya, kita hidup di negara yang sangat majemuk dalam hal ras, bahasa, suku, agama, bahkan di antar denominasi gereja pun ya kadang-kadang terjadi persaingan, perselisihan dan sebagainya. Ya, jangan jauh-jauh deh keluar. Di dalam bergereja saja kita masih belum sehati sejiwa gitu. Kita masih saling belum sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang membagikan kasih agape. Karena itu kita diingatkan kembali kalau kita baca di 1 Korintus 13 ayat 4-7, Rasul Paulus berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Dia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih yang demikianlah yang diajarkan bagi kita orang yang percaya. Sehingga dengan demikian kita dapat menjadi sahabat bagi orang lain. Yesus telah menawarkan dirinya menjadi sahabat bagi kita. Maka Dia pun mengajarkan kita supaya kita pun dapat berbagi kasih bagi orang-orang di sekeliling kita. Membuka ruang-ruang di mana kepahitan, di mana amarah, dengki terjadi, maka ada ruang perjumpaan di mana kita mengurai prasangka, di mana kita mengurai kebencian, di mana kita mengatasi curiga, di mana kita saling membangun percaya, di mana di dalamnya kita menampakkan kasih agape yang sesungguhnya, pengampunan yang setulus-tulusnya dan semurninya. Sehingga dengan demikianlah orang menyaksikan kasih Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi kita untuk juga mampu mengasihi orang lain. Kalau kita dapat mengasihi orang-orang dalam lingkungan kita terdekat, dalam relasi kita dengan suami, istri, anak, dan orang tua, keluarga besar, atau lingkungan di mana kita hadir, kita mampu menunjukkan kasih yang sejati. Maka di sanalah kita menampakkan diri sebagai sahabat-sahabat Kristus yang juga mau menjadi sahabat bagi orang lain. Dan dalam konteks yang lebih luas, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita pun menjadi orang-orang Kristen yang dapat merawat kemajemukan dalam hidup bersama di bumi Indonesia. Kita dapat bersama-sama membangun kehidupan bangsa kita. Kita dapat bersama-sama hidup mewarnai kebinekaan ini dengan kasih Tuhan yang luar biasa. Nah, karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika firman Tuhan menyapa kita untuk menjadi sahabat bagi orang lain, maka maukah kita memulainya dengan menyatakan kasih Tuhan, melekat erat dengannya, sehingga kita pun dapat menjadi orang-orang yang tinggal di dalam kasih Tuhan, mengalami kasih Tuhan, dan membagikan kasih Tuhan. Dan dengan demikianlah ketika Yesus menyapa kita menjadi sahabatnya, kita mampu meresponnya
dan kita pun menjadi sahabat bagi orang lain. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk melakukan kebenaran firman dalam hidup sehari-hari. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah Tuhan kami atas kehidupan yang kami boleh alami hingga saat ini. Bahwa Engkau telah menyatakan dirimu menjadi sahabat bagi kami. Engkau memanggil kami pula untuk dapat menjadi sahabat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Ada begitu banyak orang-orang yang kehilangan kasih sayang, kehilangan teman. Mereka membutuhkan sahabat. Maka biarlah setiap kami boleh terpanggil untuk menjadi sahabat bagi orang-orang yang tidak mendapatkan kasih sayang. Mereka yang terluka, mereka yang menderita karena ketidakadilan. Tolonglah kiranya Tuhan, supaya kami dapat menjadi orang-orang yang lebih peka dan boleh menjadi orang-orang yang menopang mereka yang tak berdaya. Sehingga cinta kasih-Mu boleh dialami oleh begitu banyak orang di sekeliling kami. Kami juga menyadari betapa kami pun seringkali tidak mampu menjadi sahabat yang baik. Karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus terus menggerakkan kami dan menolong kami supaya kami bertumbuh dalam pengenalan iman yang benar kepadamu, sehingga kami mampu membagikan cinta kasih-Mu dalam lingkungan di mana kami hadir, baik di tengah keluarga kami, di tengah lingkungan tinggal kami, di kampus, di sekolah, di tempat kerja, sehingga dengan demikian kami sungguh-sungguh boleh merasakan cinta kasih Tuhan dan membagikannya bagi orang-orang di sekeliling kami. Ya Allah, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, kiranya Roh Kudus memimpin para pemimpin kami, sehingga mereka juga boleh mengerjakan tanggung jawab mereka dengan roh takut akan Dikau, mewujudkan keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan. Kami berdoa bagi pelayanan-pelayanan gerejamu, sehingga gerejamu sungguh boleh menjadi kesaksian di tengah-tengah kehidupan umatmu di dunia ini, di lingkungan di mana kami hadir. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, yang rindu untuk dijamah dan disembuhkan oleh-Mu. Kiranya pertolongan Tuhan pun nyata bagi mereka dan menolong kami pun untuk peka melihat orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih ya Allah, kami rindu agar kebenaran firman Tuhan ini terus membuat kami dan mendorong kami menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi sahabat-sahabat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, dan biarlah setiap kami yang mendengarkan boleh senantiasa diberkati oleh-Mu. Karena itu kami mau mengarahkan hati kami kepadamu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Allah sumber segala pengharapan memberkati kamu dalam iman kamu, sehingga engkau semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman, semakin hari engkau semakin diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah kasih Tuhan dalam perantaran Roh Kudus akan memimpin memberkati kehidupanmu mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah, Tuhan memberkati.